wabarakatuh. Baik, sama-sama sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk duduk. Pada hari ini, ya, alhamdulillah kita selalu mendapatkan ya, pada pertemuan pembelajaran kali ini kita sama-sama semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian cek dulu di kolom meja apakah ada sampah atau ada kertas. Kalau ada silakan buang. Ada? Yo, silakan buang. Yo, plastik ada mau sampah plastik silakan dibuang. Kalau kita belajar dalam keadaan bersih, ya, tidak, nanti kita akan belajar tetap semangat. Oke. Pada hari ini, siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Siapa? Fitri sama Intan. Fitri kemana? Fitri sakit. Intan apa? Hanya dua ya. Oke. Ya. Semoga teman kita yang sakit pada hari ini ya disembuhkan, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalian ini jangan malas-malas untuk belajar. Ya. Harus semangat. Kenapa? Karena kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita bikin dulu sebentar. Ya kita bikin. Tahu tepuk semangat? Tahu. Coba tes. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Suaranya. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Di luar sekolah ya, kalian dua fokus hari ini kalian untuk melakukan pembelajaran. Oke, pada hari ini kita akan belajar ya, belajar mata pelajaran sosiologi ya. Pada minggu yang lalu ya, setelah belajar bab 2 tentang penelitian sosial. Nah, pada hari ini ya, bab baru kita akan belajar tentang identitas diri, tindakan sosial dan hubungan sosial. Nah, pada hari ini metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan ya, di sini adalah metode problem-based learning. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 3 ini tentang identitas diri. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu identitas diri. Ya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang tindakan sosial. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan apa itu
hubungan sosial. Itu. Nah, sebelum Bapak mulai, ya, sebelum Bapak lanjutkan, nah, di dalam identitas diri ini ada dua sub. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua adalah identitas diri. Apa sih manusia sebagai makhluk individu? Makhluk individu apa? Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Ya, itu makhluk sebagai manusia disebut sebagai makhluk individu. Ya, kita ini butuh bantuan orang lain. Kita tidak dapat berdiri sendiri. Kita masih butuh bantuan orang lain. Coba, apa sih manusia sebagai makhluk sosial menurut Aristoteles? Coba bisa kalian cari ya di Google. Lebih gampang. Coba buka Google ya. Manusia sebagai makhluk sosial menurut Aristoteles. Manusia pada kodratnya adalah Apa? Manusia harus hidup di dalam masyarakat. Nih, ya. Manusia harus hidup di dalam masyarakat. Berarti manusia di sini harus hidup, ya, harus hidup di dalam masyarakat. Berarti kita berinteraksi atau harus bermasyarakat. Ya, kita tidak bisa berdiri. Kita harus tetap bermasyarakat. Yang kedua, apa sih identitas ini? Coba cari juga. Cari apa sih identitas ini? Coba buka Google, cari Google. Ya, jangan kalian cari. Cerminan daripada apa? Cerminan diri. Siapa diri kita? Ya. Siapa diri kita sebenarnya? Nih, ya. Dan tadi kita jelaskan manusia sebagai makhluk individu di sini dan makhluk sosial. Antara individu satu dengan individu lain memiliki perbedaan. Di kalian di dalam satu kelas pasti memiliki perbedaan. Ada yang sama. Satu sama alif ini memiliki perbedaan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itu, ya. Nah, perbedaan tersebut merupakan watak dan karakter. Wataknya berbeda. Antara Sarul dengan alif ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, watak karakter juga pasti berbeda. Nah, karakter dan watak yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Jadi watak dan karakter tersebut ada semenjak manusia atau individu tersebut dilahirkan. Bisa dipahami? Nah, ya. Nah, menurut Richard Jenkins ya menyebutkan bahwa identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita, ya, atas siapa diri kita dan atas siapa orang-orang lain, ya, serta termasuk pemahaman orang-orang tersebut atas diri mereka dan atas diri kita. Jadi, siapa sih diri kita? Siapa diri kita sebenarnya? Jadi, orang mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Nah, di sini menurut Anthony Giddens, identitas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada identitas primer, yang kedua ada identitas sekunder. Nah, identitas primer adalah identitas yang terbentuk ya pada awal kehidupan. Ya, kehidupan apa? Termasuk gender. Gender itu apa? Jenis dia kan terbentuk sejak lahir. Etnis. Apa etnis? Lihat di Google. Apa etnis? Apa?
Apa etnis? Bahasa atau ras. Kalau ras apa? Warna kulit dan jenis rambut. Ya. Identitas primer dari nama, gender, laki-laki ada perempuan, ya kan? Ada suku itu daripada etnis Jawa, etnis Sunda, ada etnis Betawi, ya kan? Sumatera, itu dinamakan identitas primer. Yang kedua identitas sekunder, ada identitas yang dibentuk dari identitas primer. Ya, identitas primer yang mencakup juga identitas yang terkait dengan peran dan status sosial. Peran kalian di rumah sebagai apa? Apakah kalian mempunyai peran sebagai anggota perkumpulan remaja, ya kan? Atau peran kalian di rumah sebagai pengajian majlis taklim? Kalau di sekolah peran kalian banyak, di sekolah juga apa? Sebagai pelajar, sebagai pengurus OSIS, sebagai pengurus MPK. Tuh, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham? Paham. Oke. Paham? Selanjutnya akan Bapak tayangkan sebuah video atau sebuah film. Dan kalian lebih paham kembali ya tentang materi identitas. Tolong diperhatikan dan kalian dengarkan. Halo, selamat datang di channel video pendidikan percakapan ini. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk, kita simak dulu di skrip ini. Manuel sedang melakukan video. Jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu menantikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya itu bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Tahukah kamu? Tidak ada orang yang persis sama di dunia ini. Kebersihan pun memiliki banyak perbedaan. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing. Karena itu, prestasi masing-masing orang bisa berbeda sesuai dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing individu tersebut. Namun begitu, membandingkan diri adalah hal yang wajar. Ahli psikologi sosial Leon Festinger mengatakan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sebuah cara untuk mengevaluasi diri dengan tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang diri dengan kita. Namun begitu, ingat, kalau membandingkan diri dengan orang lain lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik, misalnya membuat kamu menjadi tidak percaya diri, lebih baik kamu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Yang terpenting di masa remaja adalah menemukan jati diri. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak disukai?
bangga pada diri sendiri? Apa yang terasa mudah buatmu? Apa yang membutuhkan lebih banyak waktu buatmu untuk menguasai? Hal yang mudah bagi kamu, misalnya menghafal, bisa jadi sulit dilakukan oleh temanmu. Sementara itu, temanmu bisa jadi lebih cepat menguasai bidang olahraga, sementara kamu lebih lama. Sebaiknya kita berfokus pada hal-hal yang penting bagi kita dan dapat dengan mudah kita kuasai, daripada memaksakan diri mengikuti arus. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai. Perlu proses untuk menemukan jati diri. Sekarang, ayo kita berlatih. Dalam kelompok, kalian akan saling menanyakan dan bercerita apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu rasa mudah melakukan, misalnya keterampilan atau kemampuan lainnya, apa yang terasa sangat sulit kamu lakukan. Dari semua jawaban di atas, kira-kira apa saja yang bisa kamu terus tekuni dan cocok dengan dirimu? Kamu juga bisa mendiskusikan soal ini dengan orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, nenek, kakek, sahabat, guru, atau orang lain yang kamu percaya. Ceritakan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka agar mereka bisa mendukung kamu dengan baik. Ada banyak faktor yang menentukan prestasi seseorang. Di antaranya, keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk bekerja sama, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya standar atau kriteria prestasi dari orang itu sendiri. Sebaliknya, perasaan takut, keinginan mendapatkan validasi penilaian dari orang lain, serta perasaan kurang dicintai dan mencintai akan menghambat kamu dalam berprestasi. Di sini yang penting adalah saat kamu menemukan jati dirimu, kamu tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri sesuai potensi unikmu. Terus berlatih dan kembangkan dirimu agar dirimu hari ini lebih baik dari kemarin. Bila kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu boleh melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang memiliki tidak sama. Ini akan membuat kamu memiliki ukuran perbandingan. Kalau kelebihanmu dibandingkan yang lain, kekuranganmu dan bisa lebih termotivasi untuk terus mengasah kemampuan serta memperbaiki diri. Terakhir, yang juga perlu kamu pahami, prestasi tidak selalu terkait dengan jumlah piala, nilai rapor, atau acungan jempol like yang kamu dapat. Bentuk dari prestasi banyak sekali ragamnya. Yang pasti, kita semua sangat mendambakan perasaan dihargai. Itulah prestasi. Kita akan terasa berprestasi saat dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, menjadi orang yang paling dihargai lebih berguna daripada menjadi orang yang nyinyir. Lebih berguna pula menghargai dirimu sendiri daripada mencari kekuranganmu. Dengan menghargai teman-teman, kita sudah berkontribusi dan mendukung mereka agar semakin berprestasi. Sampai jumpa. Jadi kami video ini kami ya, jadi kami bagian yang lembar kegiatan
situ ada identitas diri sendiri dan ada juga identitas teman sebagai kalian. Ada identitas primer, ada identitas sekunder. Identitas primer tadi paham kan? Nama, terus usia kamu, tanggal lahir, etnis mana, itu identitas primer. Sekunder, peran kamu di masyarakat sebagai apa? Di masyarakat dan bisa setelah diri kamu baru teman sebangku kamu. Masing-masing bukan. Kalau kasih waktu 5 menit, ya 5 menit dari sekarang. Nah, isi. Iya itu sendiri dulu. Setelah kan itu ada yang atas ini kan identitas sendiri, ya kan? Itu komisi. Setelah itu baru teman sebangku kamu. Jadi kami, waktunya 5 menit. Dah, jangan ada tanya. Silakan isi. Kenapa? Di sini. Berarti identitas diri. Ini kan diri sendiri. Nanti baru teman kamu. Primer. Lahir dari etnis mana? Suku Jawa kah? Dari Sunda kah? Atau dari etnis Sumatera? Ya kan? Nah, peran kamu di masyarakat sebagai apa? Peran apa? Sebagai ketua Karang Taruna kah? Atau ketua pengajian remaja kah? Ya. Boleh tiga nama, lahir, terus peran kamu di masyarakat apa dari sekolah? Lagi? Etnis kamu dari suku mana? Orang tua kamu dari suku mana? Betawi kah, etnis Jawa kah, etnis Sumatera, ya kan? Sunda, ya. Ya, ya. Terus kamu dari etnis mana? Kamu dari etnis mana? Betawi. Terus identitas sekunder. Identitas sekundernya peran kamu di masyarakat sebagai apa? Di sekolah sebagai apa? Di sekolah sebagai pelajar. Atau sebagai anggota Karang Taruna. Itu anggota pelajar. Etnisnya orang-orang suku mana? Orang tua kamu tuh suku dari mana? Jawa, Sunda, Betawi, ya kan? Nah, setelah itu baru antar teman. Ini dan dua-duanya apa? Masyarakat seperti apa? Seperti apa? Nah, sudah ini yang sudah baru ada berapa? Ya.
Nah, kamu catat yang punya teman kamu, teman sebangku, tukeran data. Ya, kamu sendiri. Ya, itu data. Email, itu dia. Siapa mana? Ya kan? Perannya di masyarakat sebagai apa? Sebagai apa? Oke. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sebangkunya sudah? Bukan sama kamu. Itu udah? Yang udah? Ya, kamu. Berdua udah selesai. Nah, maju ke depan. Ayo. Oke, kita beri tepuk tangan. Ayo. Silakan bacakan dulu. Siapa dulu? Kamu identitas diri dulu, baru nanti bergantian. Identitas saya adalah laki-laki. Nama? Nama saya Umar Iksa. Jadi identitas pendidikan saya rambut agak tebal, berasal dari kota dan memiliki darah keturunan dari Medan dan ibu saya. Ya. Identitas sekunder saya beli rumah ikut organisasi pengajian atau majelis, dan di sekolah saya berperan menjadi penanggung jawab pelajar kimia dan ekonomi. Ini. Satu lagi, silakan. Di sekolah sebagai anggota Paskibra, di lingkungan sekolah di lingkungan masyarakat sebagai anggota Majelis Taklim. Berbeda kan dari dua identitas orang ini, ya kan? Pasti berbeda. Lanjutnya, gantian. Identitas si Isan, bacakan. Tukeran, silakan. Identitas primer dari Ihsan adalah dia menjadi wilayah Islam dan memiliki daerah turunan dan dari ibu Ihsan. Dan identitas kedua Ihsan adalah di rumahnya jadi anak dari majelis taklim dan di sekolah jadi dari kimia dan ekonomi. Oke, silakan. Identitas primer dari istri, gendernya laki-laki, kulitnya sawo mata, dan lahir pada 10 April 2008. Dan dia beragama Islam dan keturunan suku Sunda dan Jawa. Identitas bendera di lingkungan sekolah yang telah sebagai anggota Paskibra, dan di lingkungan rumah dia menjadi anggota di Masjid Taklim. Oke, kita beri tepuk tangan. Jadi di antara dua orang ini ya mempunyai identitas yang berbeda-beda. Bisa di lingkungan masyarakatnya sebagai apa, ya kan di sekolahnya dia mempunyai identitas yang berbeda. Ya, satu lagi tadi sebagai apa? Sebagai anggota Paskibra, di rumah sebagai anggota majelis pengajian di majelis taklim. Ya, itulah identitas di saya dipahami. Oke, silakan dulu. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Nah, dari sini dari pembelajaran tentang identitas ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya,
Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Silakan. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Kan udah keterangan tadi apa itu identitas? Ya silakan. Jadi kalau menurut saya identitas BPN itu setiap orang punya identitas berbeda-beda. Ya. Sesuai latar belakangnya. Ya. BPN berbeda sesuai tempat atau di mana sosialisasi dan Ya, jadi kesimpulannya dari identitas diri itu ya dari identitas primer, identitas sekunder, setiap orang mempunyai peran ya di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Tergantung apa tadi? Tergantung lingkungan. Ya, sekolah perannya sebagai pelajar, ya di rumah juga perannya sebagai bisa sebagai anggota taruna. Ya. Dan setiap orang mempunyai watak dan karakter yang berbeda-beda. Di sini kita harus paham karakter itu, ya, agar kita selalu bersikap toleransi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan, ya, kasih tugas tolong dipelajari tentang apa tadi minggu depan? Kan identitas diri. Yang kedua apa? Tentang tindakan sosial. Silakan kamu baca-baca lagi. Ya, kamu baca-baca materi tentang tindakan sosial agar kalian lebih paham lagi. Ya, agar nanti pembelajarannya bisa lebih menyenangkan lagi.